Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Atpia dengan NIM 222-522-0002. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi Teorema Pitagoras untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Abdul Fattah MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerapkan teori belajar konstruktivisme dan kognitif, di mana teori tersebut mengatakan bahwa siswa itu bebas untuk mengemukakan pendapat serta mencari informasi dari sumber-sumber yang lain. Saya akan membentuk kelompok pada suatu kelas agar mereka mencari tahu terlebih dahulu materi yang akan saya sampaikan di minggu selanjutnya. Kemudian saya akan menanyakan materi yang saya berikan pada minggu sebelumnya, sejauh mana mereka mencari tahu mengenai materi yang saya berikan. Baik, langsung saja pada pembelajarannya, yaitu pengertian Pitagoras. Nah, Pitagoras ini merupakan salah satu rumus terkenal yang ada dalam ilmu matematika. Biasanya Pitagoras ini dipelajari pada kelas 8 SMP nih, seperti saat ini nih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus dari Pitagoras sendiri. Pitagoras itu apa sih? Rumus untuk apa sih? Nah, Pitagoras itu adalah rumus yang digunakan untuk mengukur segitiga siku-siku ya, adik-adik. Untuk mengukur segitiga siku-siku. Jadi segitiga itu kan seperti ini. Ada yang namanya segitiga siku-siku yang memiliki siku-siku, yaitu sudutnya sebesar 90 derajat. Nah, di segitiga siku-siku ini kan ada sudut yang miring ya. Sudut yang miring ini disebut dengan hipotenusa. Ya, sudut yang miring ini disebut hipotenusa. Nah, untuk mencari dari hipotenusa ini kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Bagaimana rumusnya? Nah, ini diumpamakan sebagai yang miring ini kita umpamakan sebagai C. Yang berdiri nih kayak gini nih, ini diumpamakan sebagai A, dan yang di bawah ini kita umpamakan sebagai B ya. Nah, untuk mencari sudut miring yang ini nih, hipotenusa, kita dapat menjumlahkan kedua kuadrat dari sisi A dan sisi B, baru kita mendapatkan sisi kemiringannya, yaitu sisi hipotenusa. Nah, kita langsung aja nih ke contoh soalnya ya. Terdapat segitiga PQR, siku-siku di Q. Jika diketahui panjang sisi PQ sama dengan 5 cm dan QR sama dengan 12 cm, maka panjang sisi PR adalah... Nah, kita cari nih sisi yang di sini nih. Kita cari sisi yang di sini. Ini berapa? Nah, sesuai rumus yang tadi ya. Kita jumlahkan, berarti yang sisi yang sebelah sini nih, yang PQ sama yang QR, kita jumlahkan. Tapi harus dikuadratkan. Berarti berapa? Berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan PR kuadrat. 5 kuadrat berapa? 5 kuadrat 25 ditambah 12 kuadrat berapa? 144 ya. Jadi ditambah 25 ditambah 144 itu 169. Nah, 169 kuadrat. Nah, 169 kuadrat. Di sini masih kuadrat ya. Kita bisa juga menghilangkannya dengan bentuk akar. Jadi akar itu kan sama bentuk kuadrat ya. Akar itu, yang di dalam akar itu adalah perkalian dari kedua bilangan tersebut. Jadi kalau misalkan diakarkan akar 169, berapa akar dari 169? 13. Karena 13 dikali 13 itu 169. Nah, karena PR itu kepanjang hipotenusa, artinya tidak boleh negatif, maka nilai PR yang memenuhi adalah 13 cm. Jadi si panjang si PR-nya itu tidak boleh negatif ya. Jadi yang memenuhi itu 13, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua ya. Segitiga siku-siku ABC. Jika panjang A sama dengan 9, B sama dengan 12, maka panjang C adalah seperti yang tadi ya, ini sama aja. Jadi kita jumlahkan kedua sisi yang tadi, kan ini yang dicari berarti sisi miringnya. Yang dicari itu sisi C-nya. Ini kan sisi miringnya hipotenusa.
Berarti kita ingat rumus yang tadi, kalau misalkan yang dicari hipotenusa, berarti kita tinggal jumlahkan sisi A sama sisi B. Jumlahkan kuadrat dari sisi A dan sisi B. Maka kita jumlahkan ya, 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, 9 kuadrat itu berapa? 81 ditambah 12 kuadrat. 12 kuadrat itu 144. Kita jumlahkan jadi 225. Kita jadikan akar ya. Jadi harusnya kan ini 225 kuadrat. Jadi kita tulis akar aja karena sama aja kan nilainya. Jadi kita tulis akar. Akar dari 225 berarti berapa? Sama dengan 11. Nah, contoh selanjutnya nih, segitiga siku-siku ABC, sama juga ini juga ABC ya. Panjang A sama dengan 13, panjang C sama dengan 12. Dan berapakah panjang B? Nah, berarti yang ini nih yang dicari tuh bukan hipotenusanya, karena hipotenusanya tadi udah diketahui ya. Berarti tinggal kita kurangi nih hipotenusanya sama sisi yang 12. Sama dikuadratkan juga ya, berarti 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 13 kuadrat itu berapa? 169 dikurangi 144 berapa? 25. Ya, jadi akar 25. Akar 25 itu berapa? Akar 25 itu ya 5, karena 5 kali 5 25. Oke. Nah, itulah materi yang kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Izin menyimpulkan. Jadi teorema Pythagoras itu suatu rumus yang digunakan untuk menghitung segitiga siku-siku. Jadi ada yang namanya hipotenusa yang jadi sisi kemiringannya itu. Kalau misalkan yang dicari hipotenusa berarti jumlahkan kuadrat sisi yang lainnya. Dua sisi yang lainnya dikuadratkan terus dijumlahkan, itu akan menghasilkan hipotenusa. Tapi kalau misalkan yang dicarinya itu sisi yang lainnya bukan hipotenusa, berarti yang hipotenusanya yang dikurangi sama sisi yang lainnya lagi, kan ada 3 sisi tuh. Oke, gampang ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.